Halo semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di Oswald Tarot. Di sini saya akan melakukan general reading yang bersifat timeless reading mengenai bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya. Oke. Apa kabar untuk kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan bahagia dan tetap jaga kesehatan. Oke. Di sini saya akan reading ya tentang si dia, seseorang yang sedang kamu fokuskan. Oke. Kita coba lihat ya. Bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya seseorang yang sedang difokuskan oleh orang yang menonton video ini. Bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya. Fokuskan ya orangnya, orang yang sedang kalian ingin tahu keadaan dan isi hatinya. Ada Three of Air, wow, Three of Swords di sini ya. Dia merasa sakit hati ya di sini, sakit hati, patah hati di sini ya, sedih, kecewa di sini ya. Ada kemurungan dari rasa sakit. Wow. Bagaimana keadaan si dia? Ace of Earth atau Ace of Pentacles ya. Dan dia juga sakit hati ya dalam hal perasaan maupun dalam hal pekerjaan ya. Dan dia mencoba untuk berusaha ya, berusaha dalam hal karir ya di sini, walaupun ada rasa sakit yang begitu dalam dari segi percintaan ataupun pekerjaan. Ada Six of Air atau Six of Swords, di mana dia mencoba untuk menenangkan dirinya, mencoba untuk menjauhi rasa sakit tersebut, dan dia fokuskan kepada karir ya. Ada The Chariot ya, jelas kepada karir dan pekerjaannya di sini. Ada Ace of Fire atau Ace of Wands. Ada sesuatu hal yang membuat dia sangat menggebu-gebu di sini dan berapi-api untuk ingin dia mulai ya. Nine of Earth atau Nine of Pentacles. Dia ingin menjadi seseorang yang sejahtera secara keuangan dan pekerjaan ya. Dan di sini juga dia masih singles ya. Ada The World. Dia ingin mencapai kesuksesannya ya. Dan ini kebanyakan. Dia ingin mencapai kesuksesannya di sini. Ada Five of Water atau Five of Cups, tetapi dia merasakan suatu akhir yang tidak bahagia, kesedihan, padahal dia menginginkan kebahagiaan di akhir cerita atau di situasi yang dia ingin raih pada akhirnya. Namun pada akhirnya di sini ada kesedihan ya, kuat sekali. Dan kesedihan ini juga membuat suatu penyesalan yang terjadi pada dirinya. Di sini dia mengawali situasi dan mengambil langkah awal yang justru membuat dia sakit hati ya, sedih, kecewa, dan pada akhirnya rasa sedihnya itu terus berlanjut gitu ya, sehingga timbul penyesalan. Di bottom of the deck ada Four of Earth atau Four of Pentacles. Ini karena keegoisannya ya, keegoisan dan kekeras kepalaan dia sendiri ya. Di sini The Tower, di mana hubungan berakhir dengan kamu, padahal kalian berdua sama-sama saling mencintai dan kalian sempat juga melewati kebahagiaan bersama ya. Namun sayangnya ada komunikasi yang terlalu mementingkan ego ya di sini yang dilakukan oleh dia. Kemudian kita lihat ya lebih jauh situasi ini. Bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya? Bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya? Seorang yang sedang difokuskan. Bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya? Seseorang yang sedang difokuskan oleh yang menonton video ini. Ada The Hangman ya. Dia terlalu punya pandangan
gitu ya awalnya, sehingga dia sakit hati. Pandangan yang cukup kuat gitu sehingga dia sakit hati ya. Namun dia banyak belajar di sini ya, mencoba ikhlas dengan rasa sakitnya, dan dia mencoba memahami sudut pandang kamu juga dalam suatu hubungan. Di sini dia cukup lama ya memendam sakit hatinya. Di sini dia pendam ya, dan cukup lama. Ace of Earth, Ace of Pentacles. Dia berusaha untuk bisa mendapatkan hati kamu kembali ya. Hati kamu yang sangat sensitif, yang sangat perasa, yang sangat membuat dia merasa dicintai. Di sini dia ingin berusaha kembali ya. Untuk Six of Air atau Six of Swords ada Nine of Cups. Di sini aku lihat dia masih singles, dan dia mencoba untuk menenangkan diri ya, agar dia bisa lebih bahagia ya untuk dirinya sendiri. Walaupun dia singles, dia ingin bahagia gitu ya. Dia berusaha sekali untuk healing. Kita lihat lebih jauh The Chariot. Ada Knight of Swords, Prince of Swords atau Knight of Swords. Dia sangat berusaha mengendalikan, mengontrol pikiran-pikiran negatifnya ya. Karena selama dia berpisah dengan kamu di sini, pikirannya tuh kacau ya. Pikirannya itu kemana-mana gitu. Walaupun dia terlihat fokus bekerja, tetapi tetap pikirannya itu kemana-mana gitu ya. Karena memikirkan kamu di sini. Kita lihat dari Ace of Fire atau Ace of Swords ada Ten of Swords. Wah, ini kartunya jatuh juga ya, pertanda bahwa dia sangat-sangat jatuh ya. Ada seseorang yang tertusuk 10 pedang, di mana dia sangat-sangat terluka, sangat-sangat terpuruk, sangat-sangat putus asa, dan sangat-sangat jatuh ya. Dan makanya dia sangat menggebu-gebu untuk bisa memulai berinteraksi lagi dengan kamu di sini. Karena ada rasa keputusasaan, ada rasa ketidakberdayaan tanpa kamu di sini. Kemudian kita lihat klarifikasi untuk Nine of Earth atau Nine of Pentacles. Ada Seven of Swords ya. Situasi dia single ya saat ini, karena dia pernah ya melakukan suatu kecurangan di dalam hubungan ya. Mungkin dia sempat memanipulasi dalam hal finansial, dalam hal keuangan. Dia sempat membohongi kamu dalam hal keuangan hanya untuk memperkaya dirinya sendiri, karena keegoan yang cukup kencang ya. Itu tadi Four of Pentacles. Egonya cukup besar di sini. Dia mau menuruti egonya walaupun itu harus bersikap manipulatif atau berbohong terhadap kamu. The World, ada King of Cups ya. Dia merasa sangat mencintai kamu, dan dia merasa tidak ada cinta selain kamu di dunia ini gitu ya. Dia merasa besar sekali cintanya terhadap kamu ya untuk saat ini. Clarify, Five of Cups. Ada Two of Pentacles. Ada rasa sedih ya. Ada rasa kesedihan, merasa putus asa, merasa menyesal, akhir yang tidak bahagia. Namun dia bingung harus gimana ya. Melewati tantangan atau ombak yang melewati situasi ini gitu, dia harus gimana, dia bingung gitu ya. Untuk bisa datang ke kamu dia sangat-sangat bingung, karena dia merasa situasi ini juga sangat berkonflik ya, karena ulah dianya sendiri juga ya di sini, yang terlalu menuruti egonya yang besar ya. Di sini ada The Chariot lagi ya. Dimana dia mencoba untuk mengendalikan dirinya ya. Ada rasa sakit hati yang begitu kencang ya. Three of Swords keluar lagi. The Deed ya, dimana hubungan ini sudah berakhir ya. Dia sepertinya yang memutuskan hubungan gitu ya, dan dia ternyata dia yang mendapatkan sakit hatinya juga gitu ya. Dia memutuskan hubungan, dia yang terluka, dia yang sedih dan kecewa. Tadinya dia memutuskan hubungan karena dia ingin memperkaya dirinya, karena dia ingin tidak mau keuangannya itu di apa ya, diganggu gugat, atau dia tidak mau mengeluarkan biaya atau pengeluaran tentang keuangan, atau dia telah menipu kamu dalam segi keuangan, bisa jadi juga seperti itu. Namun dia yang terluka sendiri, dia sakit hati sendiri.
Oh, ini bisa jadi ada pihak lain ya, pihak ketiga untuk sebagian dari kalian ya. Dan ternyata dia kenapa tersakiti, dia terhianati lagi ya, terhianati balik oleh orang ketiganya, yang ternyata orang ketiganya itu hanya memanfaatkan keuangannya dia. Jadi ini ada situasi karma yang aku lihat. Dia memanfaatkan kamu untuk keuangan namun dan memilih orang ketiga, namun dia termanfaatkan lagi oleh orang ketiganya dalam segi finansial atau keuangan. Di sini dia memilih untuk sendiri ya, dan dia menunggu untuk bisa datang ke kamu ya. Di sini dia ingin datang ke kamu. Oke. Dan dia mencoba untuk mengendalikan dirinya, mengendalikan pikiran-pikiran negatifnya ya di sini. Kemudian kita lihat juga dari Angels Romance-nya ya. Percintaan zodiak. Sorry. Ini general reading percintaan. Ya, ini identik dengan percintaan ya, seseorang yang sakit hati, patah hati dan meninggalkan, namun dia yang terluka dan menyesal. Kita lihat ya. Bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya seseorang yang sedang difokuskan. Bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya seseorang yang sedang difokuskan. Saya akan ambil ini ya. Ada free yourself, it's time to take back control of your life. Dia ingin merasa bebas dari pikiran-pikiran negatif, dari rasa sakit hati, dari rasa kecewa, ya, dari rasa penyesalan. Dia ingin bebas sebetulnya. Tapi dia sulit, dia masih terkurung ya di sini. Dia merasa sulit untuk bebas dari hal tersebut. Ada healing family issue, your love life benefits as you forgive your parents. Jadi di sini dia juga dengan keluarganya nggak akur ya, dengan pasangan nggak bagus, nggak stabil, nggak akur, dengan keluarga pun dia nggak akur di sini. Ada masalah keluarga juga, dan ada very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. Jadi di sini dia ingin sekali secepatnya untuk datang ke kamu ya, mengungkapkan segala perasaan dan segala apa yang sudah dia lewati. Di bottom of the deck ada love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive. Jadi di sini dia terlalu mencintai dirinya sendiri begitu dalam. Jadi dia punya pemikiran kalau untuk mencintai orang lain atau pasangan itu dia harus bisa mencintai dirinya sendiri dulu, gitu ya. Makanya egonya cukup kencang, egonya cukup kuat ya, sehingga merusak hubungan. Kita lihat ya, bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya seseorang yang sedang difokuskan. Bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya seseorang yang sedang difokuskan. Kita lihat lebih jauh ya. Dari Angels Romance kita clarify dengan kartu tarot ini. Clarify, free yourself. Dia ingin membebaskan diri sih ya sebetulnya. Kita lihat juga ya lebih jauh. Ada Nine of Wands. Dia mencoba sangat-sangat berjuang keras ya di sini untuk bisa membebaskan dirinya dari perasaan negatifnya, dari rasa sakitnya, dari rasa sedihnya, dari rasa kecewanya, dari rasa ketidaknyamanan di dalam dirinya di sini ya. Dan dia seperti mengisolasi diri yang aku lihat, karena 999 ya, 9 itu sering muncul di sini, dimana dia mengisolasi diri untuk bisa membebaskan diri dari pikiran negatifnya. Clarify, healing family issue. Ada Six of Cups ya, dimana ada kenangan masa lalu yang pahit ya, ketika dia kecil atau ketika dia bersama orang tuanya atau keluarganya gitu ya. Jadi ini yang memicu dia berperilaku saat ini kepada pasangannya gitu ya, memicu perilaku atau karakternya saat ini kepada pasangan gitu. Kita lihat ya klarifikasi untuk very soon. Klarifikasi untuk very soon di sini ada the world ya. Dia merasa kamu adalah keputusan terakhirnya, kamu adalah kebahagiaan terakhirnya di sini ya. Dan dia ingin segera sekali ya untuk bisa datang ke kamu ya,
untuk bisa bersatu dengan kamu. Dia ingin sekali bisa datang lagi ke kamu untuk kebahagiaan, untuk kesuksesan hubungan, dan ini dia berharap kamu adalah pilihan terakhirnya di sini. Dan dia berharap juga kamu mau menerima dia. Wow. Kita lihat ya lebih jauh situasi orang ini. Bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya? Seorang yang sedang difokuskan. Bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya? Seseorang yang sedang difokuskan oleh orang yang menonton video ini. Aku sudah jujur padamu, ya. Jadi di sini dia merasa sudah jujur secara batin bahwa kamulah seseorang yang sebagai cinta dia, cinta sejatinya, karena dia ingin memilih kamu sebagai orang terakhir, ya, pelabuhan terakhir di sini, ya. Dan dia merasa sakit hati, sedih dan menyesal di sini, ya. Di dalam hatinya dia mengungkapkan itu dengan jujur, ya. Secara batin dia mencoba mengkomunikasikan itu dengan jujur terhadap kamu. Oke, bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya? Aku diam karena aku mencintai orang lain juga, ya. Sebelumnya dia diam saja dan lebih memilih pihak ketiga itu tadi, ya, orang ketiga untuk sebagian, ya. Karena di sini ya selain kamu yang dia cintai, dia sempat tertarik juga, ya, terhadap orang ketiga. Namun kan dia ternyata tersakiti balik, ya, oleh orang ketiganya, dan dia sadar, ya, bahwa kamu adalah pilihan terakhir di sini, ya. Hanya kamu, ya, yang mampu memberikan cinta yang benar-benar serius di sini terhadap si dia waktu itu, ya. Lalu di sini ada kita jangan berkomunikasi dulu. Dia mencoba untuk tidak berkomunikasi dulu dengan kamu, ya, karena dia ingin menenangkan diri dulu, ya. Namun untuk selanjutnya dia mencoba ingin berkomunikasi. Namun untuk saat ini dia tidak ingin berkomunikasi dulu karena dia merasa harus menenangkan diri dulu dari situasi kekacauan yang dia lakukan, ya, dari rasa sakit. Aku suka ketika kamu cemburu, ya. Dia merasa dia suka, ya, ketika kamu cemburu, dan dimana dia juga menghadirkan orang ketiga agar memicu, ya, kecemburuan kamu juga di sini, ya, karena dia merasa senang ketika melihat kamu cemburu. Oke. Kemudian di sini ada kita beda tujuan, ya. Sebelumnya mungkin kamu dan dia itu beda tujuan, ya, dari segi mungkin dia hanya ingin bermain-main, dia hanya ingin memanfaatkan, ya, sementara kamu sangat serius. Jadi beda tujuannya pada awalnya. Karena dia main-main, dia hanya memanfaatkan, justru dia memilih orang ketiga. Namun dengan situasi itu dia malah tersakiti oleh orang ketiganya tersebut, dan barulah dia sadar, ya, memang harus ada proses, ya, untuk menyadarkan seseorang tersebut, tidak instan gitu. Di sini ada aku malu, aku malu, aku malu. Di sini dia menyadari kalau dia malu dengan tingkah lakunya sendiri, gitu, ya. Di sini dia sangat-sangat malu. Ya, dia tidak mau berkomunikasi juga dengan kamu karena dia malu. Dia merasa sangat malu sama kamu. Yang sangat serius namun dia bermain-main. Dan di sini aku sedang mempertimbangkan sesuatu. Ada yang sedang dia sangat pertimbangkan di sini, ya, untuk hubungan ini, untuk hubungan kamu dan dia. Aku ada rencana menikahi kamu. Ya, dia mempertimbangkan untuk bisa menikah dengan kamu di sini. Karena dia kan itu tadi, ya, memilih kamu sebagai tambatan terakhirnya. Oke. Kemudian kita lihat, ya, dia sedang ngapain sih, gitu, ya. Bagaimana keadaan si dia saat ini, seseorang yang sedang difokuskan oleh yang menonton video ini. Bagaimana keadaan si dia saat ini. Seseorang yang sedang difokuskan oleh yang menonton video ini.
ada intuition ya, dimana dia akan mengikuti intuisinya untuk mengambil langkah-langkah ke depannya gitu ya. Dia akan mengikuti intuisi atau kata hatinya di sini, tidak lagi mengikuti ego ataupun tidak mengikuti nafsunya, dia lebih mengikuti intuisinya ya ke depannya di sini. Bagaimana keadaan si dia saat ini? Ada musik ya, dia lebih menenangkan diri dengan musik-musik ya, dengan musik-musik, dan dia juga sering mendengarkan lagu ya, mengingat kenangan indah bersama kamu dulu ya. Ketika dia rindu sama kamu, dia juga mendengarkan musik di sini ya, mengenang masa lalu dengan kamu. Kita lihat lagi bagaimana keadaan si dia saat ini. Di sini ada connect with your warmth ya. Dia ingin sekali terkoneksi ya, terkoneksi, dan dia sangat bergairah sama kamu gitu ya. Dimana dia ingin sekali punya anak dari kamu gitu ya. Di sini di bottom of the deck ada make an altar. Dia banyak berdoa ya kepada Sang Pencipta ya tentang hubungan kalian berdua agar bisa kepada jenjang keseriusan, dan dia berharap bahwa kamu adalah pilihan terakhirnya di sini. Oke. Wow, complicated ya. Oke. Cukup ya untuk readingan tentang bagaimana keadaan si dia dan isi hatinya terhadap kamu ya. Ini general reading dan bersifat timeless. Semoga yang baik-baiknya resonate. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan terima kasih yang sudah like, comment, share, and subscribe. Tetap semangat untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang menyinggung kalian. See you next time. Bye-bye.